Teman-teman, selamat datang kembali channel Toko Fortuna Audio NLT Balikpapan. Hari ini di depan saya sudah ada 3 unit mikrofon dari brand yang sama, brandnya Shure dengan tipe yang berbeda-beda. Di sini yang pertama ada Shure SM57, yang kedua ada Shure SM58, dan yang terakhir ada Shure Beta 58A. Nah, ini fungsinya apa sih kira-kira? Jadi mikrofon itu fungsinya adalah sebagai pengeras suara. Jadi eh, gelombang suara kita ditangkap, diterima, kemudian diproses jadi sinyal listrik, kemudian dikeluarkan oleh speaker. Jadi fungsi yang mikrofon itu seperti ya untuk pengeras suara kan, agar suara kita bisa didengar orang lebih jauh dan didengar lebih banyak lagi. Nah, di sini sudah ada mikrofon SM57 ya teman-teman ya. SM57 ini adalah tipe mikrofon dinamik yang biasa digunakan untuk instrumen. Nah, terutama untuk instrumen gendang, untuk drum, kemudian untuk trompet, atau biasanya ada juga sampai sekarang yang memakai SM57 ini untuk mic instrumen piano klasik. Nah, dan juga ini Shure SM57 yang original ya teman-teman ya. Nah, yang original itu kita untuk membedakan yang mana asli yang mana yang original dan yang KW itu biasanya kalau kita bisa lihat di nomor serinya ya teman-teman. Jadi nah, untuk yang membedakan Shure SM57 original dan yang palsu itu teman-teman bisa lihat, buka di bagian bodinya. Di sini ada nomor seri. Nah, dari distributor resmi Shure Indonesia, Gosen Suara Indonesia. Nah, teman-teman bisa samakan nomor serinya dengan yang di dusnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, itu biasanya dia sama ya, teman-teman ya. Nah, biasanya kalau yang KW-KW itu dia hanya seperti segel garansi seperti ini aja. Nah, sementara yang original itu dia ada nomor serinya dan ini bisa dicek di barcode-nya di Shure resminya. Dan juga bahannya terbuat dari stainless. Nah, bukan hanya besi-besi biasa. Dari ulirnya juga di sini kelihatan ulirnya lebih rapet, gitu, lebih rapi secara untuk drat ulirnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian dari bahannya juga kalau kita pegang itu lebih enak dipegang daripada yang KW. Juga ini lebih berat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk di bagian belakangnya, pin belakangnya masih menggunakan jack SLR 3 pin. Nah, yang membedakan original dan KW juga biasanya tuh yang KW itu dia agak masuk ke dalam dia di pinggirnya tuh. Sementara yang original tuh dia rata. Seperti ini. Ini dia yang membedakan yang KW dengan yang palsu. Yang original tuh dia rata, bagian bawah belakang ini bagian pin XLR-nya, sementara yang KW itu biasanya ada getakan di dalam ini. Nah, jadi ini Shure SM57 yang original ya teman-teman ya, kita nggak menjual yang KW. Karena kenapa? Pertama yang KW itu ya itu nggak resmi. Yang kedua itu juga kita sama aja tipu-tipu orang. Sudah tipu-tipu orang, kita berdosa lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya menjual Shure yang original, yang distributor resmi Gosen Suara Indonesia, importir Shure resmi Indonesia. Nah, yang kedua, di sini ada mikrofon dari Shure juga SM58. Nah, SM58 ini adalah salah satu mic legend yang sudah banyak dipakai artis-artis profesional maupun vokalis band. Nah, jadi di sini sudah ada mikrofon Shure SM58. Ini adalah salah satu tipe mikrofon yang banyak dipakai artis-artis internasional maupun lokal maupun vokalis band. Nah, salah satunya vokalis band lokal itu ada Ariel Noah,
Raisa itu menggunakan SM58. Teman-teman boleh cek di media-media mereka seperti itu. Dan ini adalah SM58 yang original. Yang original sama juga seperti SM57 tadi ya teman-teman ya. Jadi yang membedakan itu teman-teman bisa cek sendiri. Di sini ada nomor serinya di dalam ini. Jadi dari deratnya juga ulirnya ini udah kelihatan ya teman-teman. Ini terbuat dari stainless, bukan hanya besi-besi biasa. Jadi ini terbuat dari stainless. Di sini dia. Ini ada nomor seri ya teman-teman. Di sini ada nomor seri. Di sini juga tertera importir resminya atau distributor resmi Shure Indonesia. Gosen Suara Indonesia. Nah, jadi nanti nomor seri ini teman-teman samakan dengan di dusnya, di kotaknya. Nah, itu akan sama. Kalau teman-teman kurang yakin lagi, teman-teman bisa barcode kodenya ini atau masuk ke web resminya Shure. Nah, maka ini sudah terdaftar Shure ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari bahannya, materialnya lebih padat. Nah, logamnya lebih tebal dan secara genggaman dipegang itu lebih enak ya teman. Lebih megang aja kita udah berasa artis profesional, apalagi kita pakai buat nyanyi gitu. Nah, kalau untuk bagian belakangnya juga sama teman-teman. Ini rata dia, mulus. Nah, sementara yang KW itu dia ada getakannya di bagian pin SLR ini. Seperti itu. Nah, kalau untuk paket penjualannya juga biasanya kalau Shure SM58 yang original itu dia nggak ada kabelnya teman-teman. Jadi dia nggak dapat bawaan kabel mic. Jadi cuma mikrofonnya doang. Nah, jadi yang original itu pasti pertama dapat stiker dari Shure, yang dapat stiker Shure seperti ini. Kemudian di sini ada manual booknya. Nah, di sini ada juga buku ada garansinya, garansi dari Gosen, dan kemudian ini ada tasnya juga teman-teman, atau dompetnya. Nah, dari Shure seperti ini. Jadi ini yang original seperti ini. Bahannya aja, dompetnya ini terbuat dari kulit ya teman-teman ya, tebal bahannya. Nah, jadi udah kita bisa lihat sih perbedaannya yang original dengan yang KW itu bakal kelihatan. Dan yang paling terpenting hasil suaranya. Hasil suara yang original dengan yang KW itu pasti sangat berbeda jauh. Oke, seperti ini. Untuk kabelnya nanti kalau teman-teman ingin mendapatkan mikrofon Shure SM58 ini, teman-teman tuh harus beli kabelnya tersendiri lagi. Jadi ini sudah nggak include atau tidak termasuk dengan kabelnya, cuma mic-nya aja. Plus sama include ini ya. Dudukan mic-nya. Oke. Nah, yang terakhir teman-teman, ini ada Shure Beta 58A. Ini juga salah satu mikrofon favorit artis-artis solois maupun vokalis band. Nah, salah satunya yang saya tahu yang memakai Shure Beta 58A ini adalah artis favorit saya, John Mayer. Nah, beliau menggunakan ini mic Shure Beta 58A. Jadi Beta 58A ini apa sih yang membedakannya dengan Shure SM58 kemudian dengan Shure SM57? Ya, perbedaannya masing-masing fungsinya teman ya, dan kebutuhannya. Nah, kalau SM57 ini kan kebutuhannya untuk instrumen, jadi dia lebih sensitif menangkap musik, suara-suara dari instrumen yang dihasilkan oleh alat musik instrumen, seperti itu. Sementara untuk SM58 ini lebih karakternya untuk vokal. Nah, untuk penyanyi lebih suara yang dihasilkan itu lebih bulat gitu. Nah, kalau untuk Beta 58A itu juga kurang lebih dengan SM58, perbedaannya Beta 58A itu lebih sensitif lagi. Nah, juga masing-masing mic ini kan memiliki tipe ya teman-teman ya. Jadi ada mic dynamic dan mic condenser. Nah, ketiganya mic di sini tuh tipenya mic dynamic gitu. Mic dynamic itu juga memiliki pola pattern. Ada salah satunya bidirectional, omnidirectional,
unidirectional, satu lagi saya lupa. Nah, kalau untuk tipe mic dynamic ini kebanyakan sih pola patternnya pasti yang unidirectional, yang cardioid. Nah, cardioid. Contoh kayak SM57 nih, SM57 ini pola pattern cardioid. Jadi cardioid itu dia bisa menangkap area di bagian depan. Jadi misalnya mic kita taruh di sini. Nah, mic kita posisi micnya ada di depan mulut kita. Jadi dia hanya menangkap cardioid itu di bagian, fokusnya di bagian depan ini. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan SM58. SM58 tipe pola patternnya itu atau area menangkapnya itu area menangkap suara di sekitaran berapa derajat gitu dari mulut kita gitu atau dari pipi kita. Nah, kalau untuk Shure Beta 58A ini pola patternnya super cardioid. Jadi super cardioid itu dia lebih sensitif lagi. Jadi kalau misalnya tadi kardio kayak SM57 atau SM58 cardioid yang bisa hanya menangkap area suara dari berapa derajat dari pipi kita, kalau SM58 ini kalau Beta 58A ini lebih fokus lagi. Jadi dia bisa lebih nangkap lagi. Nah, dan lebih lebar lagi dia untuk polarnya itu. Tapi kekurangannya karena dia pola patternnya super cardioid, jadi bisa menimbulkan kompensasi atau kebocoran. Jadi dia bisa bocor belakang. Jadi kalau untuk teman-teman yang vokalis atau solois itu yang sering pakai floor monitor di depan itu terlalu dekat, nah itu gampang feedback atau storing. Nah itu dia kelemahannya. Tapi kelebihannya itu tadi suara kita yang dihasilkan, suara yang ditangkap itu lebih sensitif, lebih banyak, bahkan suara falset gitu bisa kedengaran, gitu kan? Nah, sementara kalau untuk SM57, SM58 ini dia karena pola patternnya cardioid, jadi dia area tangkapnya bagian depan aja. Nah, nggak menimbulkan kebocoran di belakang atau kompensasi lah gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan floor monitor itu masih aman. Sementara kalau Beta 58A ini kita bisa menggunakan floor monitor tapi minimal jarak usahakan 2 meter. Tapi kebanyakan yang menggunakan Shure Beta 58A ini vokalis atau artis-artis yang menggunakan ear monitor. Jadi lebih aman. Sementara SM58 ini kita menggunakan ear monitor boleh, menggunakan floor monitor juga bisa gitu. Nggak sesensitif Beta 58A. Nah, kalau untuk frekuensi responnya masing-masing ya teman-teman berbeda-beda. Untuk SM57 ini frekuensi responnya bisa menangkap frekuensi dari 40 Hz sampai dengan 15.000 kHz atau 15 kHz lain. Nah, untuk Shure SM58 ini frekuensi responnya ada di 50 Hz sampai dengan 15.000 kHz atau 15 kHz. Nah, begitu juga dengan Shure Beta 58A, frekuensi responnya mulai dari 50 Hz sampai dengan 15 kHz atau 15.000 Hz. Nah, dan juga untuk impedensi ya, masing-masing impedensinya ini 150 ohm. Jadi sudah termasuk high impedance ya teman-teman ya. Oke. Untuk teman-teman yang ingin mendengarkan hasil suara dari masing-masing mikrofon ini, langsung aja kita tes. Di sini kita speakernya menggunakan speaker brand Audio Center serinya MA12. Ini speaker aktif ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita di sini menggunakan channel A, kemudian switchnya kita pindah ke mic. Nah, karena kita di sini kefungsi untuk mic. Nah, di sini kita akan review secara atau kita akan tes secara fair ya teman-teman ya. Volume kita kasih sama, equalizer kita kasih sama, tidak ada yang berbeda-beda. Pertama kita akan coba SM57 dulu. Oke, kita akan coba SM57 dulu. Seperti apa sih hasil suara SM57 kita pakai buat mic? Nah, juga ya, kalau yang original itu teman-teman dia nggak ada on off-nya ya. Dia nggak memiliki on off.
seperti microphone Shure yang mungkin yang KW atau yang palsu lah gitu ya. Setahu saya kalau yang original tuh nggak ada on off-nya di sini. Oke, langsung kita coba ya teman-teman. Kita nyalakan speakernya. Di sini frekuensinya kita ambil, kita setel di flat aja 1,6 kHz. Kemudian untuk gainnya di 0 aja, di flat semua. Bass dan treble-nya di 0 atau di jam 12 atau flat lah gitu kan. Kemudian langsung kita buka di PK, cek 1 2, hey 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 1 2, cek 1 2, hey hey. Ini tidak menggunakan efek ya teman-teman ya. Ini Shure SM57 murni lah, jadi langsung dari mic langsung masuk ke speaker, tidak menggunakan efek, hanya ada sedikit ekualisasi dari speaker aktif ini. Nah teman-teman bisa lihat bagian belakangnya ini flat semua ya. Jadi ini ada gain channel A karena inputnya kita masuk sini, kita buka di channel A, kita kasih flat, dan untuk equalizernya juga gainnya kita kasih flat. Frekuensinya di 1,6 kHz. Gain untuk bassnya juga kita kasih flat, treble-nya juga kita kasih flat. Jadi tidak ada boostingan yang terlalu boosting, tidak ada juga yang terlalu dipotong frekuensinya. Nah, seperti ini ya hasil suara dari SM57. Hey 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 1 2, cek hey 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 1 2 hey 1 2. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan coba hasil suara SM58, sorry. Oke, kita akan coba ini. Kalau yang original dia agak kuat ya teman-teman, agak cengkram ya dudukannya ini, gigitannya. Oke, kita coba yang SM58 langsung saja. Karena ini tidak ada on off-nya, jadi on off-nya dari speaker sini. Kita nyalakan, kemudian kita buka, volumenya masih tetap sama di flat atau di jarum jam 12. Oke, kita coba cek 1 2, hey 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 1 2, cek 1 2, hey 1 2, ah hey 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 si ah hey hey 1 2, cek 1 2, hey hey. Oke, seperti itu hasil suara dari SM58. Oke, kita coba lagi yang terakhir dari Shure Beta 58A. Ini mic-nya John Mayer. Kalau teman-teman yang tahu penyanyi luar negeri John Mayer itu sudah sangat gak asing lagi ya. Itu salah satu vokalis solois. Jadi dia menggunakan instrumen gitar biasanya. Yang badannya tangannya kiri kanan bertato. Oke, kita nyalakan speaker ya. Ini juga sama, tidak ada on off ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, langsung kita buka channel volumenya, cek 1 2, hey 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 sama di jarum jam 12. Oke, cek 1 2, hey 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 ah hey 1 2, tis 1 2 1 2. Suaranya sangat-sangat renyah, sangat-sangat empuk. Cek hey 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 1 2, hey 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 hey. Ini masih tanpa efek ya teman-teman, belum dikasih efek. Cek tis 1 2, 1 hey 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 1 2. Oke, seperti itulah hasil suara masing-masing dari mikrofon SM57, SM58 dan Beta 58A. Oke, untuk teman-teman yang berminat, yang sudah nggak sabar ingin memiliki mic dari brand Shure ini, langsung aja datang ke toko Fortino Audio and Lighting Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 145, Landasan Ilir. Nah, toko kami tepat berada di depan Mes Segara, Mes Polisi Lama, atau di deretan Bank BCA, Risk Factory. Oke, jadi teman-teman, ya cukup segitu aja. Terima kasih sudah menonton video kami.